Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi ya di video kali ini. Kita akan membahas tentang langkah-langkah perencanaan struktur baja pada sebuah gedung. Kebetulan gedung yang saya desain di sini adalah gedung perpustakaan 2 lantai dengan denah seperti ini. Kalau 3D-nya seperti ini, teman-teman. Sebagai awal perencanaan, 3D, denah, dan tanpa adalah gambar-gambar yang kita sajikan di owner atau user untuk asistensi, teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan perhitungan desain selanjutnya, kita harus gambar-gambar ini harus disetujui dulu. Gambar tampak, denah, dan 3D-nya. Ini harus disetujui dulu oleh owner. Nah, koordinasi ruang, fungsi masing-masing ruangan, nama masing-masing ruangan, lahan yang terpakai, terus arah pintu dan sebagainya itu harus disetujui semua oleh user atau owner. Dan kebetulan pada desain saya yang ini, saya berkolaborasi dengan teman-teman yang konsultan yang ada di Bima ya. Jadi karena saya di Malang dan ini di Bima, asistensinya otomatis teman-teman yang di Bima sana yang asistensi sampai ini menjadi deal, disetujui. Oke, seperti ini bentuknya. Nah, barulah kita melakukan analisa perhitungan selanjutnya. Analisa perhitungan selanjutnya berupa gambar-gambar untuk menentukan ini, teman-teman. Nah, menentukan ini itu harus dilakukan dengan analisa perhitungan untuk masing-masing bagian, baik itu bagian kolom, bagian ini atap, bagian pondasi dan sebagainya. Kalau yang lainnya saya kira tidak begitu rumit ya, karena untuk dinding dan sebagainya ini kan cuma filler penutup pada struktur baja yang kalau gini. Jadi itu tidak begitu kita jadikan perhitungan gitu teman-teman. Karena fungsi daripada pasangan batu di sini hanya sebagai penutup atau filler, struktur sepenuhnya ditahan oleh baja, struktur baja di sini. Oke. Dari apa yang sudah kita disetujui oleh owner ini, gambar ini, kemudian kita mulai melakukan analisa. Analisa yang pertama kita lakukan otomatis adalah analisa pembebanan, teman-teman. Jadi, nah ini adalah pola pembagian beban yang ditahan oleh masing-masing portal. Jadi karena ini ada 3 portal memanjang. Jadi ini portal terberat otomatis ini, teman-teman. Jadi seperti ini bentuknya. Ini trapesium ini sama kalau balok melintangnya segitiga ini. Pembagian pembebanan ini untuk beban yang ada di lantai ya, teman-teman ya. Lantai 2 ya. Sedangkan untuk lantai atas atau atap, teman-teman, kan kita juga pakai kuda-kuda langsung dari titik ini ke sini, teman-teman. Itu pakai ini kita yang ini. Nah, jadi ini nanti hitungannya menjadi beban terpusat karena ditahan oleh gording untuk perhitungan ini, teman-teman ya, perhitungan balok kuda-kudanya. Jadi gordingnya kan ada di masing-masing ini, 1, 2. Nah, ini yang nahan nanti gording. Jadi perhitungan di balok bawahnya ini kita pakai beban terpusat semua. Analisa pembuatannya seperti ini, teman-teman ya. Jadi dari apa yang sudah kita masukkan sini, kemudian menjadi totalnya ini, kemudian beban matinya sekian, kemudian beban hidupnya ini sesuai dengan beban terpakai ya. Ini sesuai dengan SNI aja.
distribusi beban itu kita hitung dari luasan bidang masing-masing bidang ini. Nah, jadi di sini ada luasan segitiga dan luasan trapesium. Ini kita hitung untuk satu bidangnya sekian. Jadi segitiganya 6,25 dan trapesiumnya 12,5 meter persegi. Dari ini masing-masing, kemudian kita kalikan dengan beban yang bekerja. Dikalikan 2, kalau dikalikan 2 dengan ini kan untuk 1 ya. Trapesium tadi kan, jadi maksudnya trapesium 1 ini teman-teman. Kalau ini kan berarti 2. Begitu juga segitiga tadi. Segitiga kan 1 ini. Kalau yang bekerja di beban ini kan berarti 2. 1 sama kanan sama kiri. Makanya ini dikalikan 2. Beban terpusat ini yang bekerja pada, seperti yang saya bilang tadi, bekerja pada atap ya teman-teman ya. Jadi sama juga perhitungannya, segitiga tadi. Oke, pembebanan selesai teman-teman. Kita masuk ke analisa dengan, kalau ini saya kerjakan dengan SAP 2000 teman-teman. Jadi saya tunjukkan laporannya aja, karena tidak mungkin pada suatu departemen itu membuka SAP 2000 ya. Maka saya pakai dengan Excel gini, saya copy di sini untuk supaya mereka bisa membaca bahwa ini loh hasil hitungan kita gitu. Jadi mulai elemen tegangan pada masing-masing elemen pada suatu frame, kemudian titik pada masing-masing titik itu masing-masing sambungan tadi, kemudian ini gerakan atau goyangan pada masing-masing displacement atau titik, sama lagi itu masing-masing di masing-masing titik tumpu ya. Titik tumpu itu ini teman-teman, 2, 4, 6 ini titik tumpu, titik sambung. Kalau ini biasanya kita pakai titik juga karena ini momen maksimum selalu ada di sini, makanya kita ambil juga yang di tengah. Kemudian di ini kombinasi beban juga kita sebutkan teman-teman ya. Jadi 1,4D dan 1,2D plus 1,6 live load. Artinya di sini bahwa kombinasi mana sih yang paling besar, paling maksimum, apakah di 1,4 kali beban mati ataukah 1,2 kali beban mati ditambah 1,6 kali beban hidup. Ini sudah disarankan oleh SNI Pembebanan Indonesia teman-teman untuk gedung-gedung fasilitas umum. Dari apa yang sudah kita hitung ini, kemudian kita mulai dengan perhitungan teman-teman. Kalau saya di sini perhitungan inilah yang saya pakai untuk ini cara penyajian saya kepada user aja teman-teman ya. Jadi biar teman-teman yang di kota lain sana bisa presentasi juga bahwa tentang desain mereka. Jadi di sini saya bikin masing-masing dengan masing-masing bagiannya. Jadi ada gording, ada WF kuda-kuda, ada sambungan WF, ada kolom dan sebagainya. Untuk masing-masing ini itu sesuai dengan input data yang kita pakai di sini teman-teman. Kita pakai di sini. Jadi ini semua ngelinknya di base data yang di sini. Jadi kita nggak ngitung satu-satu lagi di sini, hanya nanti kontrolnya paling di ini. Kalau misalkan untuk gording, berarti ini gording kan berarti kita butuh beban angin. Beban angin yang disyaratkan untuk karena itu di luar kota dan kebetulan dekat sama laut, saya pakai 40 kg per meter. Ini kita lihat dari pembebanan Indonesia ya, termasuk ini. Ini kita isi manual. Kalau yang lainnya otomatis teman-teman bisa dilihat di sini. VLOOKUP semua ya, termasuk
kolom pemakaian ini dari tabel. Jadi ini yang kita, nah, kenapa saya anggap berat tadi yang saya bilang di muka tadi menjadi beban terpusat, karena seperti ini teman-teman. Jadi yang nahan kan hanya, jadi ke balok induk ini gording menyalurkan menjadi beban beban terpusat saja, tidak beban merata seperti di balok yang di lantai menerus. Nah, kontrol tegangan. Jadi ini kalau ini sudah, saya nggak bisa bercerita banyak teman-teman ya, karena ini saya linkkan sama beberapa rumus yang sudah saya pasang di sini sesuai dengan buku Potma. Nanti di depan referensinya akan saya linkkan ya, saya fotokan, bisa dilihat nanti di akhir video ini. Menjadi seperti ini teman-teman. Jadi kontrol tegangan kalau sudah oke kan gitu aja tuh isinya daripada baja, hanya kontrol aja apakah sudah memenuhi syarat untuk tegangannya, kontrol lanjutan dan sebagainya. Perhitungan sunrock dan trackstand. Berat jenis BJ ini mutu baja yang kita pakai ya, tergantung mutu baja yang kita pakai ya. Kalau sini saya pakai yang medium yang 37. Sakrutnya kalau 33 itu besi lunak teman-teman. Ini untuk ikatan anginnya. Jadi ikatan angin kita pakai diameter 10 cm itu sudah cukup. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian WF kuda-kuda. Nah, perencanaan seperti ini. Jadi untuk kuda-kuda yang kita pakai itu hanya splitnya aja atau kakinya saja. Maksud split kuda-kuda itu dari ada di sini. Dari titik ini ke sini tuh, teman-teman. Split aja, miring gitu aja. Jadi kalau perhitungannya seperti ini teman-teman ya. Karena panjang, jadi ada kontrol runtutannya agak lumayan dia jatuhnya. Jatuh dimensinya menjadi BF 150, BF 15 teman-teman. Nah, ini analisanya berdasarkan analisa dari sub 2000. Analisa dari sub 2000 seperti ini. Jadi ini adalah gaya bidang N, torsi yang diterima, terus ini adalah bidang D dan bidang M. Jadi ini momennya, bidang D-nya ini momennya. Jadi di sub itu sudah jelas teman-teman ya. Ini gaya aksial masing-masing, kemudian torsinya hampir tidak ada atau buntirannya. Kemudian bidang D dan bidang M kita lihat di sini yang di ujung-ujung sini sebesar 9,53. Ini kelihatan ya. Kemudian shear-nya atau gaya geser yang diterima oleh batang. Kemudian ini sama juga momennya. Momen maksimumnya ada di sini. Kemudian ini defleksinya menjadi seperti ini teman-teman ya. Karena di sini saya anggap jepit.
Ini untuk masing-masing ini bisa dibaca teman-teman, masing-masing bidang pada SAP 2000. Nah, apa yang sudah kita baca di sini itu kita olah di sini. Jadi di sini dari nilai D, M dan ini hasilnya seperti ini. Jadi baru kita kontrol dengan lanjutan seperti di rumus yang disyaratkan di SKSNI. Rumus di SKSNI seperti ini aja teman-teman. Tapi analisa keseluruhan kita lakukan dengan SAP 2000. Masuk sambungan WF di sini. Kalau sambungan WF di sini, untuk masing-masing sambungan kan data momennya sudah terbaca semua teman-teman ya, dari SAP 2000. Kita tinggal menghitung sambungan itu kebutuhan sambungan untuk bautnya berapa dan lasnya seperti apa sih, panjangnya seperti apa sih. Nah, di sini buku yang kita pakai untuk menyusun rumus-rumus yang ada di sini adalah buku dari POKMA juga teman-teman ya, dan SKSNI. Jadi nilai D di sini kita sebutkan nilai D NM diambil dari perhitungan software. Kemudian kita mulai ngitung kekuatan baut, kita temukan jumlahnya seperti ini dengan diameter alat sambung seperti ini. Ini kita isi manual teman-teman. Artinya nilai ini adalah nilai minimum, nilai di atasnya ini tidak apa-apa, tapi di bawahnya jangan. Kalau di bawahnya ini kontrolnya nggak masuk dulu teman-teman. Nah, untuk 2.2 itu jumlah yang kita dibutuhkan adalah 8. Artinya baut 22 M22 itu sebanyak 8 biji. Itu kita kemudian dari apa yang sudah ada di sini mulai kita kontrol tarik, akibat dan sebagainya, kita mulai kita hitung sampai kontrolnya berbunyi oke semua. Kalau tidak oke, ini di sini saya sebutkan tak suruh bergeser. Misalkan di sini saya sebut 1.2. Nah, ini kan bergeser teman-teman. Nah, ya. Makanya sini saya pakai, dan jumlahnya juga kadang ini kita tentukan ya teman-teman. Jumlah baut ini kita tentukan. Nah, ini baru oke. Karena kenapa saya kasih trial gini teman-teman? Karena ini sebetulnya trial and error teman-teman ya pada perhitungannya ya. Jadi kita coba sampai apa yang sudah disyaratkan ini masuk semua. Jadi begitulah untuk pemakaian perhitungan baja. Itu kebanyakan trial and error, kita mencoba sistem mencoba-coba dari dimensi masing-masing bahan itu mampu enggak untuk nahan beban yang sudah kita hitung tadi. Makanya saya sarankan untuk membuat awal-awal desain itu enggak apa-apa, kasih aja yang besar supaya bebannya agak berat, jadi agak aman. Walaupun nanti ketemunya enggak segitu. Misalkan WF yang kita pakai WF 500 nggak apa-apa, pasang aja. Ketemunya nanti WF-nya paling nggak sebesar itu. Karena kita akan tetap mencoba dan trial and error lagi sampai ketemu yang paling irit tapi paling aman. Paling irit tapi tetap aman. Seperti apa? Kemudian kita lanjut ke kolom ya. Kalau kolom ini pun juga dari analisa SAP 2000 teman-teman ya. Nah, kembali lagi, jadi ini SAP 2000 itu menyebutkan seperti ini, dan kita hitung dari apa yang sudah dihitung ini, kemudian kita masukkan ke analisa perhitungan kita. Jadi sama juga saya sebutkan sini bahwa kontrolnya seperti itu, hingga kontrol kekuatannya kita pakai, kita hitung ulang. Tapi SAP 2000 sendiri itu
kalau ini bisa dipakai, dia akan bilang oke, nggak ada masalah. Tapi kalau itu tidak bisa dipakai, software SAP 2000 juga akan bilang failure, artinya batang ini runtuh kalau Anda pakai. Tapi tetap kita kontrol kekuatannya supaya lebih yakin user dengan perhitungan-perhitungan kita, perhitungan-perhitungan rumus sesuai dengan SKSNI. Ini perhitungan plat kaki kolom BF. Jadi untuk yang di bawah saja teman-teman ya, yang di bawah. Jadi hanya untuk menahan yang untuk tempelan. Jadi kalau teman-teman ini teman-teman, kalau ini antara beton ini pedestal ini sama ini, kemudian ini sudah ketemu analisa kolom lantai 1, kanan kolomnya supaya irit kan tidak sama besar ya teman-teman. Jadi kita pakai dimensinya lain-lain teman-teman, tapi sambungan. Jadi di gambar pun juga kita sebutkan lain, antara kolom ini sama kolom ini lain, ini lebih kecil ya, bisa dilihat sini teman-teman. Ya, hanya untuk memperirit aja sih, itu memperirit biaya. Kemudian kalau induk, nah ini perhitungan kita teman-teman ya. Untuk balok otomatis pola momen seperti ini teman-teman ya. Jadi ini pembebanannya, distribusi loadnya, kemudian ini gaya geser yang terjadi, ini momen maksimumnya ada di segi ini 61.000, dan kemudian ini defleksi yang dialami oleh baja. Ini untuk masing-masing batang teman-teman ya. Nah ini, jadi ini kemudian kita masukkan ke sini sampai menghasilkan, kalau ini tegak, ini analisa dari SAP ya teman-teman ya. Jadi analisa dari SAP menyebutkan bahwa tegangan, lendutan, geser, lipat, dan kips itu oke semua. Kemudian kita ini kontrol perhitungan saya untuk kontrol aja supaya sesuai dengan buku SKSN Indonesia. Kita pakai seperti ini perhitungannya. Kontrol lendutan, kontrol geser, kontrol lipat, kontrol stabilitas. Oke, kemudian balok anak. Oh ini untuk ini bukan balok anak ini untuk kuda-kuda ya. Sepertinya kuda-kuda tadi. Nah sama aja kontrol-kontrolnya teman-teman. Kemudian sambungan plat, nah, sama juga perhitungan dengan yang tadi. Sambungan balok, ini secara keseluruhan teman-teman. Batang BF ya ini. Nah ini analisanya. Pemakaian sir konektor ini untuk beton teman-teman ya, untuk bondek, plat bondek teman-teman, dengan jarak 133 cm 1 meter. Berarti ini ketemu semua teman-teman.
kemudian batang WF, pembebanan atap ini. Nah, oke teman-teman, dari perhitungan yang ada tersebut, perhitungan yang sudah selesai ini, kemudian kita aplikasikan ke gambar teman-teman, sehingga secara potongan, kalau kita lihat di potongan itu akan berbentuk seperti ini. Ini hasil perhitungan kita tadi. Jadi fondasinya sebesar ini, seperti ini, dengan pedestal atau model daripada lekatan seperti ini, kita bungkus ke atas ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini balok untuk lantai, ini sheet connector untuk tempelan plat pada plat lantai. Biasanya di sini nanti ada wear mesh teman-teman ya, ada wear mesh yang dipasang. Kemudian kalau ini nggak kita hitung ya, termasuk analisa Castella ini nggak kita hitung juga. Ini analisa balok Castella untuk ini teman-teman. Nah, untuk apa? Untuk entrance masuk. Ini dihitung sama bengkelnya, workshopnya. Kita hanya memberikan detail gambarnya seperti ini aja. Ini perhitungannya. Nah, hasil gambarnya dari apa yang sudah kita hitung tadi, bentuknya seperti ini teman-teman. Balok slopnya kita pakai slop bukan baja, slop beton teman-teman, dan sebagainya. Jadi apa yang sudah kita hitung tadi kita gambar seperti ini teman-teman, untuk masing-masing detailnya dari data yang sudah kita hitung tadi. Jadi kita hitung ada di bagian terbesar ya teman-teman ya, bidang MDN yang terbesar itu yang kita jadikan patokan, kemudian kita hitung dan kita berlakukan untuk kesemuanya. Nah, kalau mau masing-masing dihitung sendiri-sendiri sih kan lama teman-teman. Kalau saya sih biasanya yang mana yang terbesar, misalkan ini titik ini yang terbesar, ya udah titik ini yang saya pakai, ini yang saya pakai ya, terus yang lainnya saya anggap sama. Kalau enggak akan agak kesulitan teman-teman ya, ngitung agak banyak juga perhitungannya jadinya. Sebesar apa nanti laporannya kita. Maka saya anggapnya yang terbesar kita hitung ini sudah paling aman, sudah berarti rigid. Bangunan itu intinya rigid teman-teman. Sambung-sambungannya kaku. Jangan ada yang goyang. Kalau goyang dia akan saling melemahkan. Demikian teman-teman analisa kita tentang perencanaan struktur baja. Nah, kalau buku pandu, buku yang saya pakai nanti saya lampirkan, saya tunjukkan. Kemudian karena pelaksanaannya ini ada di lain kota, lain provinsi juga, jadi saya tidak punya foto-foto pekerjaannya, masih cuma sekedar gambar-gambar perencanaan ini aja. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.